Halo, salam sehat. Selamat datang di podcast We Care. Kami bersyukur YKK sekarang sudah memiliki fasilitas podcast yang baru. Kami sebut sebagai podcast We Care. Dan fasilitas ini juga bisa terjadi berkat dukungan dari SESPB, yaitu Sekolah Staf dan Pimpinan Bank Indonesia. Terima kasih SESPB. Dan juga terima kasih kepada Bapak Dr. Andreas dan Ibu Ida Gunawan yang telah benar-benar mensupport YKK sehingga kami bisa memiliki studio podcast yang cukup canggih. Oke, podcast kali ini topiknya menarik dengan narsum yang juga menarik, yaitu Ibu Palupi Noya. Halo. Halo. Selamat datang Ibu Palupi. Saya panggilnya biasanya Ibu Upi. Iya ya kan? Iya. Enaknya Namanya dipanggilnya apa? Bu Upi. Bu Upi aja, Bu Upi atau aja. Upi aja juga boleh, Mbak Upi boleh. Iya, Iya. Aku udah biasa Bu Upi, jadi panggilnya Bu Upi aja. Apa kabar Bu Upi? Baik. Sekarang tinggal di mana sih sebenarnya? Sekarang ini saya tinggalnya di 2 tempat. Di Purwokerto, Puerto Rico. Orang bilangnya Puerto Rico, dan di Jakarta. Jadi setengah-setengah, bolak-balik. Oh, bolak-baliknya naik apa tuh? Bolak-baliknya naik mobil, tapi belakangan lebih seneng naik kereta, karena kereta sekarang sudah 4,5 jam. Kalau naik mobil? Naik mobil 6 jam atau 7 jam. Iya, lumayan ya, 4,5 jam sih lumayan ya. Betul. Oh, oke. Jadi separuh-separuh. Ya. Oke. Sebelum kita mulai diskusi kita, saya pengen Bu Upi bisa menceritakan tentang Bu Upi sendiri, memperkenalkan diri. Nama panjangnya, nama sayangnya, Waduh. nama yayangnya dari suami tercinta, anak-anak ada berapa, dan seterusnya. Oke. Teman-teman, saya Palupi Noya. Nama saya sebetulnya Retno Palupi Noya. Noya itu nama farm suami, udah pasti. Nah, anak saya 3 plus 8. Anak asli saya 3, anak angkat saya 8. Kalau dari anak-anak saya belum punya cucu, tapi kalau dari anak-anak angkat saya sudah ada 4 cucu, sudah ada yang di SMA. Wow. Ya, okay. 1 sekarang saya baru punya cucu lagi, berarti tambah jadi 5 karena baru lahir di Manila. Mereka tinggalnya di Manila. Oh, yang 8? Yang dari 8 itu. Anak angkat itu menyebar seluruh Indonesia dan dunia? Oh enggak, gini. Ada 4 yang di Manila, kebetulan mereka kerjanya semua bareng-bareng, itu dari satu keluarga. Jadi anak angkat itu sebetulnya bukan anak angkat, maksudnya tidak saya angkat, tapi menjadi anak saya karena Pak Andi suami punya 2 kakak meninggal dunia. Kemudian anak-anaknya kami asuh berdua gitu. Sampai sudah menikah, sampai punya cucu. Aduh, iya. Puji Tuhan ya. Ya, senang sekali, puji Tuhan sudah punya 5 cucu. Oh, oke. Gitu. Jadi dipanggilnya apa? Oma. Oh, Oma. Omatik. Oma cantik. Kalau Omatik, biasanya mereka manggilnya cuman Oma aja, tapi biasanya Oma Upi gitu. Saya sih pinginnya dipanggilnya Mayang. Oma sayang. Gitu. Bagus juga tuh, nanti saya catat buat nanti kalau punya cucu. Iya, manggilnya kan lain dari yang lain, Mayang gitu ya. Oke, kegiatannya apa Bu sehari-hari? Saya kegiatannya sekarang ini ngikutin aja suami kesana kesini. Selain menjadi duta di YKK, saya juga sama teman-teman sudah mau mulai aktif untuk membuat laboratorium neuroscience. Oh, gitu. apa tuh? Laboratorium Jadi, neuroscience. Ya, kan sekarang ini sedang gini. Neuroscience itu yang lebih dikenal kan biasanya untuk orang dewasa. Tapi belakangan ini populer itu 10-15 tahun belakangan, neuroscience itu dikenal untuk anak-anak juga. Nah, ada seorang teman yang begitu aktif memang di bidang itu. Saya banyak belajar. Kebetulan juga saya kan kuliah lagi S2, penelitiannya juga di YKK. Juga mengenai ada di bidang neuroscience gitu kira-kira. Jadi saya neuroscience itu bahasa Indonesianya apa Bu Upi? Jadi kira-kira apa sih yang berhubungan dengan neuroscience? Yang berhubungan dengan saraf-saraf, kemudian orang. Tapi ini arahnya ke kedokteran?
Bukan kan? Bukan. Oh, jadi Sama seperti dosen saya bilang, ini kan kedokteran tidak ada hubungan dengan kedokteran, tapi mungkin ke arahnya lebih ke psikologis. Tapi kami bukan psikolog ya. Oke. Jadi kayak orang misalnya, contoh yang saya bikin paper bersama teman-teman itu adalah misalnya gini, orang selalu menjudge anak kecil yang aktif sekali gitu, oh ini ADHD, hiperaktif dan sebagainya. Padahal belum tentu. Kalau dari neuroscience dilihat dulu gerakannya seperti apa. Karena gerak bola mata yang tidak sinkron memerintahkan ke otak itu nantinya terlambat sehingga anak harus terus bergerak gitu loh kira-kira. Jadi jangan secepat itu menjudge bahwa anak ini ADHD. Nah, kalau memang ke arah itu nanti kami arahkan ke psikolog gitulah kira-kira. Menarik ya. Iya. Jadi ini ilmu yang sangat menarik dan kebetulan banyak sekali sekarang dari pihak untuk urusan saya ya, early childhood, maksudnya anak-anak itu banyak sekali yang ingin dipelajari di situ. Jadi saya juga ingin mengikuti, ingin membuat supaya anak-anak Indonesia itu pinter, tapi juga pinternya beneran, bukan karena ada masalah gangguan dari saraf dan perintahnya ke otak. Misalnya anak yang terlalu aktif, apa stimulusnya, termasuk anak-anak di YKK. Anak-anak di YKK karena pengobatan itu biasanya kognitif, daya ingatnya berkurang, kurang tidurnya, kurang itu karena kemoterapi. Nah, bagaimana meningkatkan itu ada stimulus-stimulusnya. Ada yang dengan musik. Musiknya itu kalau misalnya Bu Rini ikut mendengarkan, itu Bu Rini bisa pusing karena bukan buat Bu Rini. Iya, targetnya buat anak yang kognitifnya menurun, daya ingatnya menurun gitu. Nah, pertama kali kenal sama YKK tahun berapa jadi? Pertama kali kenal sama YKK itu tahun tepatnya 1 November 2007 adalah saya diangkat menjadi duta. Jadi kenalnya kan pasti sebelum itu. Kenalnya pertama kali? Kenalnya pertama kali sejak berdiri dong? Sejak 2006? Sebelum. YKK kan 1 November 2006. 2006. Nah, pertengahan tahun 2006 saya ketemu tetangga namanya Bu Pinta. Terus dia bilang, aku di YKK, ayo kita bantu yuk. Nah, saya rupanya Bu Pinta ini memberitahu kepada 2 temannya yang mendirikan, yaitu Bu Ira dan Bu Ica. Tapi belum diomongin sebagai duta. Belum. Masih yuk ikutan yuk gitu ikutan. Ya. Terus tiba-tiba katanya Bu Pinta, kemudian Bu Pinta kan pergi ke Belanda karena anaknya sakit. Nah, Bu Ira dan Bu Ica yang mewakili. Pakai fit and proper test loh, Mbak. Gimana tuh? Jadi waktu datang Bu Ira dan Bu Ica. Tapi memang udah kenal lama sebelumnya? Belum kenal. Baru kenalan langsung fit and proper test? Enggak, baru kenalan terus dia bilang gini, itu teman-teman gue mau datang ke rumah lo, boleh kan? Boleh aja. Jadi baru perkenalan loh. Datang duduk ya sebagai tamu. Tapi terus ngelihat, ini rumahnya rumah siapa? Terus tinggalnya udah berapa lama gitu. Pokoknya kayak, loh ini mau diapain ya gitu. Ini wawancara apa gimana gitu. Enggak bertamu aja gitu. Tapi saya merasa wah ini pasti dites nih aku gitu. Nah sesudah itu ditanya segala macam, sekarang kegiatannya apa gitu. Terus baru kemudian setelah pulang, mau nggak jadi duta gitu. Duta tuh ngerjainnya apa? Aku tuh nggak mau loh hari gitu. Nah terus akhirnya Bu Ira, Bu Ica bilang enggak. Yang penting adalah membantu YKK memperkenalkan pada masyarakat. Gitulah kira-kira. Dan menjadi jembatan. Orang pengusaha atau teman-teman yang ingin membantu memberikan donasi, saya yang memperkenalkan YKK lebih banyak kepada masyarakat. Gitulah kira-kira. Jadi corongnya lah YKK, gitu ya, corongnya YKK. Terus kenapa kok mau? Padahal ini kan yayasan baru berdiri, baru juga belum setahun berarti kan? Waktu kenalan. Pas setahun. Iya. Kenapa? Karena latar belakang keluarga saya kan banyak yang kena kanker. Kakaknya suami dua-duanya meninggal karena kanker. Maminya karena kanker. Jadi banyak sekali sehingga
mungkin ada sesuatu yang bisa saya kerjakan untuk orang yang menderita kanker, apalagi ini anak-anak kecil gitu loh, kira-kira begitu. Oke, jadi padahal sama Bu Ira, Bu Ica juga baru kenal, Iya. yayasannya juga baru kenal, Iya. diceritain gitu langsung terketuk. Waktu itu saya sudah pensiun dini, jadi apalagi yang bisa kita lakukan. Anak saya sudah punya kegiatan sendiri. Yang paling kecil waktu itu masih SD, tapi sudah punya kegiatan banyak les, banyak itu. Jadi di luar itu saya bisa pasti melakukan sesuatu. Kan katanya sekecil apapun bisa kita lakukan. Nggak punya uang, ya tenaga. Nggak punya tenaga, pikiran gitu kan, kira-kira begitu. Jadi saya ingin membantu seperti itu. Oh, oke. Nah, tadi kan Bu Upi bilang katanya bahwa ini kita sebagai duta itu adalah sebagai corong. Ya. Corongnya yayasan gitu ya. Ya. Selain itu apalagi pemahamannya kalau yang namanya sebagai duta? Kalau duta itu selain corong juga bisa mewakili, misalnya mewakili YKK di mana aja, misalnya ketuanya, bendaharanya, pengurus-pengurus yang lain tidak bisa, saya bisa mewakili. Tetapi yang saya tekankan kepada teman-teman di YKK juga, guru, karyawan, semuanya bisa menjadi duta. Makanya kami bikin semua orang bisa menjadi duta YKK. Apa caranya? Seperti saya bawa brosur, memperkenalkan. Tak kenal maka tak sayang. Benar nggak Mbak? Iya, betul. Nah, begitu diperkenalkan, oh YKK itu ngurusin anak-anak. Oh iya ya. Jadi anak-anak kanker. Perlu dicatat Bu Rini bahwa banyak orang di sini di Indonesia maupun di luar tidak sedikit orang yang tidak tahu bahwa anak-anak juga bisa kena kanker. Dan itu menurut saya masa sih nggak tahu gitu. Memang tidak pernah tahu gitu atau tidak mau tahu. Jadi kami tugasnya memperkenalkan. Baru dibilang, oh iya anak teman saya ya. Waktu itu saya kanker. Saya pikir penyakit langka. Padahal karena mereka tidak kenal saja gitu. Iya betul. Nah, waktu di awal itu tadi saya bilang Bu Upi sama Bu Ira sama Bu Ica baru kenal, YKK-nya juga baru berdiri. Nah, caranya sebagai duta kan harus memahami tentang YKK dong, luar dalam gitu ya. Nah, itu caranya waktu di awal-awal tuh gimana cara memahami YKK dan segala macam rencana-rencananya YKK, programnya YKK itu caranya gimana Bu? Caranya adalah dengan selalu datang. Dulu saya rajin banget datang karena zaman itu sekarang kan rajin ya? Enggak karena banyak ini termasuk jalanannya sudah makin macet gitu ya. Dulu saya tiap diajak Bu Ica dan Bu Ira pasti ikut, ketemu sama dokter, ketemu sama pengusaha untuk minta donasi, ketemu sama perawat, pokoknya siapa saja, kapan aja diajak meeting, diajak ketemuan, selalu bersedia gitu. Nah, itulah pemahaman, mengenal sifatnya Bu Ira dan Bu Ica, mengenal apa sih pekerjaan di YKK, apa saja. Dan anak-anak, misalnya saya datang, dulu saya sering bacain, kan saya tuh punya PAUD, jadi saya senang mendongeng. Jadi saya bawa buku cerita, dongeng. Pulang dari mendongeng itu nanti apa ada Bu Ira atau nggak ada Bu Ira, biasanya saya datang bawa teman-teman juga. Terus nanti kalau pulang anak saya nanya. Jadi anak saya pun saya ajarkan untuk concern terhadap teman-temannya yang kurang beruntung itu. Bahkan ada satu anak namanya Ais yang selalu bilang, Bu aku mimpi gitu. Mimpi ada etan matanya bolong gitu. Nah, itu terus saya ceritain kan Kak di rumah gitu. Anak saya bilang, aduh aku pengen ketemu Ais, lucu banget gitu. Bukannya ngeri, malah aduh aku pengen ketemu Ais, lucu banget nih anak gitu. Nah, kira-kira itu banyak sekali pelajaran juga. Jadi Bu Rini bukan hanya kalau menurut saya juga diasah untuk lebih toleransi, untuk lebih merasakan mereka itu dengan sering datang. Ada satu cerita yang mungkin semua teman tidak tahu, tapi saya kan yang mengalaminya. Itu ada 2 anak sakit, anak menderita kanker. Kan waktu itu kebetulan nggak terlalu ramai, semua sibuk sendiri-sendiri. Tapi 2 anak ini saya bacain dongeng. 2 anak laki-laki, umurnya nggak beda jauh, 4 tahun kalau nggak salah. Nah, suatu saat waktu saya ceritain itu kan ada metastasis tuh. Terus
waktu ketawa-ketawa mereka mungkin saya yang ceritanya lucu jadi dia ketawa, kesenggol. Dia cuman bilang gini, Ati tahu gitu. Terus yang nyenggol itu bilang, Coli ya. Nah itu kan sebetulnya bayangin saya bilang ke rumah ya, begitu sampai rumah. Kamu tahu nggak? Mereka itu nggak ada loh yang marah-marah. Mereka bilang cuman Ati tahu. Gitu. Yang satunya Coli, dimaafin. Gitu lagi Coli. Namanya anak-anak. Dan Bu Rini tahu nggak? Anak itu sekarang sudah survive. Sekarang sudah SMA kalau nggak salah terakhir, menjadi jejaka. Walaupun saya cuma lihatnya di Instagram dan Facebook, tapi saya ikut senang bahwa dia sehat kembali ke Kalimantan, menjadi pemuda yang ganteng. Dia nggak ingat umur 4 tahun itu saya cerita, tapi itu yang menjadikan anak-anak saya juga sama saudara-saudaranya nggak ada lagi marah-marah karena saya coba ingat gitu. Nah jadi itu juga membuat saya di YKK belajar sesuatu, belajar menghargai, belajar tepo seliro saling menghargai, saling bertenggang rasa gitu. Dari siapa? Dari anak-anak itu gitu. Jadi ada manfaat bolak-balik ya. Ya betul. Bu Upi dalam rangka menjalankan tugas sebagai duta untuk mewakili YKK dan memberikan bantuan ke YKK, tapi in return Bu Yupi juga mendapatkan pengalaman-pengalaman yang sangat menginspirasi, bahkan bisa di-share lagi ke anak-anak di rumah. Iya, begitu. Itu kalau kenal YKK lebih dalam, kenal anak-anak lebih dalam. Bukan cuman sekedar datang, hai, mau kasih hadiah gitu-gitu. Menurut saya itu kurang. Akhirnya Bu Rini, teman-teman waktu itu pernah syuting dari Metro TV, ada kru yang datang ke sini. Terus salah satu itu WA saya, aku mau datang lagi dong. Dia aja tapi Mbak Upi harus ada ya gitu. Nah dia waktu di bus aja dia bilang aku udah deg-degan nih, pengen ketemu anak-anak gitu. Jadi artinya dia excited sekali, pengen ketemu, pengen mendongeng. Terus ada lagi teman saya yang aktif di bidang boleh nggak ya sebutin minyak gitu? Boleh. Yang living ada teman yang dia agen yang living gitu, terus dia bilang aku pingin deh ikut diajak ke sini. Tadinya anak-anak malu kan, pak diurut sama minyak yang living. Tahu loh kok semua ngantri. Ibunya itu pulangnya juga excited, aku mau datang lagi gitu. Artinya bahwa kita memberikan sesuatu yang positif. Tapi ada juga dong Mbak Rini yang Bu Rini ada juga Mbak Rini, Bu Rini sama ya. Jadi ada juga ibu yang bilang gini ketemu saya misalnya, aku nggak mau, aku nyumbang duit aja ya, aku nggak mau datang. Kenapa? Wah aku tuh pasti bisa nangis gitu. Padahal nggak apa-apa, saya bilang begitu datang juga ternyata anaknya lucu-lucu ya. Ya seperti anak-anak yang lain kan gitu. Jadi teman-teman anak-anak kanker juga seperti anak-anak yang lain, belajar, bermain gitu ya teman-teman yang belum kenal. Ya, hanya memang perbedaannya adalah mereka tidak bisa menikmati kualitas sehat seperti anak-anak lain. Itu saja aja. Betul. Gitu. Tapi yang lainnya sih semuanya sama gitu ya. Iya. Oke. Ketika sudah diresmikan lah gitu ya sebagai duta, apa nih tugas-tugasnya yang Ibu Upi lakukan sebagai duta? Nah, itu tadi yang mempromosikan YKK dan kemudian saya juga diajak Bu Ira dan Bu Ica untuk aktif di CCI. Apa tuh CCI, Mbak? Childhood Cancer International dulu. Jadi YKK itu adalah anggota dari sebuah yayasan internasional yang setiap tahunnya bikin konferensi, pindah-pindah tempat, ada yang di Asia Pasifik ada yang dunia. Jadi saya diajak sama Bu Ira untuk ikut mendengar, melihat, dan Bu Ira itu kalau ngajak itu tidak cuman datang foto-foto gitu, enggak. Kita pulang harus membawa sesuatu catatan supaya apa yang bisa kita copy atau kita lakukan di sini misalnya. Dan kemudian Bu Ira juga makin, kamu harus ngomong ya. Coba bayangkan, saya memang pernah kerja di perusahaan asing tapi ngomong di forum internasional gitu ya.
terus atau apakah jadi moderator, pokoknya berperan aktif di CCI itu. Jadi selain menjadi duta untuk mempromosikan atau apa tadi yang Bu Rini bilang menjadi corong untuk YKK, juga mencarikan donatur, kemudian aktif berperan serta di CCI, kemudian sepertinya tugasnya ya biasa-biasa aja, ikut usul-usul kepada Bu Ira supaya program ini bisa berjalan misalnya gitu. Ya. Saya tambahkan sedikit. Jadi CCI atau Childhood Cancer International itu adalah organisasi internasional, organisasi orang tua penderita kanker anak internasional. Jadi kalau YKK itu adalah yayasan yang membantu anak-anak penderita kanker dan keluarganya, which is orang tuanya. Kalau CCI ini adalah organisasi dunia. Jadi membernya itu terdiri dari, kalau nggak salah sekarang statusnya 190 member dari seluruh dunia, sekitar 90 negara di 5 benua. Nah itu tadi Bu Upi udah bilang mereka sering mengadakan konferensi itu, ada yang lingkup Asia, ada yang lingkup dunia. Kalau kita punya duit, kita kalau ada donatur kita ngikut konferensi yang dunia. Tapi kalau nggak ada donaturnya cuma sedikit, yang ngikutnya yang Asia. Nah keuntungannya adalah kita bisa dapat ilmu, betul. Sharing pengalaman dan update informasi yang terkini, dan juga kita bisa sharing karena mereka open terhadap pengalaman dari setiap negara. Gitu ya. Nah bahkan waktu pertama kali saya join, Bu Ira itu masih menjadi board di CCI Internasional. Konferensinya meetingnya CCI Internasional itu di Afrika Selatan. Nah terus saya diajak, yuk mau nggak nemenin. Terus saya bilang, yang bayar siapa? Ya lu sendiri katanya, ya kamu sendiri gitu ya. Terus saya bilang ke suami, aku mau ke Afrika Selatan, mau ngapain? Mau pingin lihat aja konferensinya kayak meeting-meetingnya mereka kayak apa gitu. Ternyata meetingnya tertutup, jadi saya cuma jalan-jalannya. Tapi itulah pertama kali saya kebetulan ada yang regional meeting childhood cancer juga seluruh Afrika. Jadi saya masuk ikut ngeliat. Nah jadi saya tahu bahwa di Afrika, benua Afrika itu retinoblastoma atau kanker mata itu yang nomor 1. Sementara di Indonesia kan leukemia. Kalau di Afrika itu retinoblastoma gitu. Nah CCI sendiri juga jadi si organisasi orang tua penderita kanker anak di dunia ini, dia bersinergi dengan organisasi dokter anak sedunia. Jadi mereka sangat erat bekerja sama, bahkan berkonferensi bersama di venue yang berbeda. Tapi waktunya sama, jadi benar-benar saling mendukung ya. Nggak cuma dokter, ada nurse, ada survivor, juga, ada jadi tim medis semuanya itu konferensinya. Nah Bu Ira menugaskan misalnya gini, coba kamu masuk ke nurse, ngapain sih gitu. Nah itulah jadi karena Bu Rini sudah menyebutkan tadi, kami bisa bekerja sama. Akhirnya para perawat itu beberapa perawat pernah datang ke Indonesia untuk memberikan pelatihan untuk para perawat di Indonesia yang bersertifikasi loh, bukan cuma abal-abal tapi bersertifikasi. Itu gara-gara ketemunya ya di CCI tadi gitu. Itu manfaat positifnya kita ikut CCI. Bukan buat keren-kerenan betul. Tapi benar-benar manfaatnya bagus karena kita bisa dapat ilmunya langsung, yang bisa kita sharing lagi ke Indonesia gitu. Mbak Upi tadi kan udah cerita tentang tugas apa yang dilakukan oleh seorang duta gitu ya. Nah pasti kan Mbak Upi udah pernah ketemu dengan beberapa tokoh-tokoh masyarakat lah atau pengusaha-pengusaha dan mempromosikan YKK. Selama ini ada nggak respons-respons yang harapannya sih paling banyak positif gitu, tapi mungkin ada respons yang unik-unik lah gitu pengalamannya Bu Upi? Yang respon sudah pasti positif, 90% banyak yang ingin membantu. Tapi ada juga yang iya atau basa-basi loh. Oh datang ya ke tempat kita gitu.
kebetulan kita mau arisan gitu-gitu. Tahu nggak begitu datang kita presentasi mereka sibuk. Ibu-ibu ini sosialita ini yang sasaknya tinggi-tinggi gitu sibuk makan, sibuk ini terus kita oh ya nanti ya kita follow up lagi. Begitu aku telepon lagi dia bilang kenapa harus ditelepon? Kenapa saya? Loh kan cuman menanyakan. Nah ada yang begitu. Nah itu adalah salah satu suka dan dukanya. Ada juga yang kita datengin terus bilang saya udah bantu di tempat lain gitu-gitu. Ada, tetapi 90% itu positif. Seperti misalnya yang saya tadi cerita di waktu itu kami bikin SOS-Edu, bahkan ketika SOS-Edu di Purwokerto Bank Indonesia yang buat. Itu ternyata beberapa pengusaha yang BI kenal itu di Purwokerto loh ya, Puerto Rico yang BI kenal. Pengusaha-pengusaha itu ikut datang, ternyata bagus. Meresponnya di Jakarta malah nyumbang dari itu. Nah itulah berkelanjutan seperti itu. Jadi saya tetap optimis bahwa semakin banyak orang yang mau membantu saudara-saudara kita. Kenapa Mbak Rini? Karena begini, YKK itu teman-teman semuanya kan transparan. Semuanya bisa dilihat. Nah jadi orang hilang kepercayaan kalau kita misalnya nyumbang tapi nggak tentu duitnya dikemanakan gitu kan, uang yang kita sumbangkan kemana. Nah sementara kalau di YKK itu terbuka, bahkan ini Pak Irwan Hidayat yang dari Tolak Angin itu sudah bertahun-tahun saya cerita Pak, cuman Bapak loh yang belum pernah main ke rumah ke YKK waktu itu ya, karena dia dekat sama Andi suami saya. Terus berulang kali gitu-gitu, selalu gagal, mau berdonasi selalu gagal. Ternyata mungkin di dalamnya yang minta ini minta itu ya kakinya tidak ketemu lah. Mungkin dari pihak marketingnya atau apa. Tetapi suatu saat ketemu orang yang benar-benar pas rupanya gitu ya. Akhirnya Bapak mau berkunjung, Pak Irwan datang berkunjung ke YKK. Itu padahal berulang-ulang saya bilang kalau setiap ketemu ya itu tadi yang seperti Bu Rini bilang, duta ngapain bawa brosur di tasnya setiap orang, bahkan mengganggu atau tidak sering lupa, excited sekali gitu bahwa ya kaki ini bagus banget loh, tolong dong dibantu gitu. Nah itu Pak Irwan yang tadinya begitu melihat, menanyakan udah kayak fit and proper test lagi yang dananya dari mana, sumber dananya, uangnya dikemanakan, lihat pembukuannya dan sebagainya. Akhirnya ya udah saya nyumbang dan seperti Bu Rini tahu nyumbangnya ditambah pas di venue itu kan, padahal sudah ditulis gitu, terus ditambah lagi gitu. Kenapa? Karena ya itu tadi YKK bisa dipercaya gitu. Betul ya. Jadi tadi memanjangkan sedikit informasi dari Mbak Upi bahwa betul YKK itu kami terbuka terhadap kondisi keuangan baik dari donasi masuk maupun biaya yang kita keluarkan. Itu semua kita laporkan di website kami, kecil maupun besar, tunai maupun barang. Karena kalau donasi barang itu kita konversikan ke rupiah. In natura kita juga terima, misalnya sembako atau misalnya peralatan komputer. Atau ini ruang podcast ini juga kami konversikan ke rupiah gitu. Jadi dan semua dicatat di website kami karena kami juga diaudit secara rutin, Mbak. Makanya semuanya harus jelas gitu, dan itu merupakan satu poin penting untuk donatur karena dia percaya dana ini nggak kemana-mana gitu, percaya bahwa dana ini benar-benar bermanfaat untuk operasional YKK. Ya kira-kira gitu ya. Oke, jadi tadi Bu Pi kan bilang tuh saya kemana-mana mau bawa brosur, ya emang iya. Di tas tuh pasti ada gitu brosur. Kalau sekarang nggak bawa karena baru habis. Nanti di stok lagi ya. Iya, stok lagi ya. Iya di mobil gimana? Juga ada gitu. Dan terus brosurnya gimana caranya ngasih? Caranya ngasih misalnya ya, kan kalau Andi dapat, kalau kita sendiri kan biasanya di economy class lah ya. Tapi kalau dapat tugas kan di business class, mau nggak mau saya di-update juga dong, di-upgrade. Nah itu duduknya sama siapa? Terus begitu Andi misalnya kenalin ini.
Sudah pernah tahu belum ya kaki gitu terus langsung gitu. Saya tuh bantu ya kaki loh, saya ini volunteer loh gitu-gitu. Jadi orang bilang kadang-kadang sering tuh, kita mau ngobrol yang lain gitu. Tapi saya sudah masuk dulu. Pak nanti boleh ya saya hubungi. Kalau orangnya bilang oh iya, saya kasih nomor kartu namanya, boleh dihubungi ya. Termasuk yang itu. Waktu itu Gubernur DKI ya, itu juga kenalnya begitu, terus direspon dengan baik lah gitu. Kemudian tapi si Bapak juga Pak Ahok itu juga langsung kan menghubungi berapa hari kemudian. Nah itu yang kayak gitu-gitu kan perlu ada orang-orang yang nekat kayak saya kali ya gitu. Kelihatannya sih kunci satu lagi adalah network. Iya betul. Pentingnya network. Network. Jadi memang Mbak Upi ini orang yang tepat untuk kita jadikan duta karena networknya canggih, super canggih. sudah terbukti nyata banyak yang sudah didatangkan menjadi donatur YKK. Termasuk Menteri Kesehatan. Itu dia, itu satu lagi tuh yang terakhir. Jadi sekarang udah berapa lama jadi duta? Kalau YKK lah ya. Kurang YKK kan kurang setahun. Jadi YKK kan masuk ke tahun 17 ya. Saya ke 16. Sudah 17. Ya. Saya 16. 16. Ya udahlah seumur YKK lah anggaplah. Gitu. Beda tipis. Beda tipis iya. Udah jadi mulai ngelotok juga nih informasi tentang YKK kan. Iya, cuman bedanya bukan dokter aja gitu. Oke. Gitu. Kalau tadi Bu Upi bilang bahwa so far sih 90% orang-orang tuh yang pernah dihubungi, pernah diajak kenalan dan sebagainya itu responsnya positif gitu. Tapi kira-kira mereka ada ini nggak titipan pesan atau masukan-masukan untuk sebuah yayasan sejenis YKK yang berhubungan dengan membantu anak-anak penderita kanker dari sosioekonomi yang sudah pasti rasa nyaman maksudnya ketika masuk kebersihan ya kan kenapa banyak orang suka kepada YKK karena kan terbuka dapurnya terbuka semuanya kelihatan kalau bersih bisa dilihat kebersihannya kalau kotor mereka bisa komplain gitu kan gimana ngurusin anak kok kotor gitu lah artinya harusnya di setiap yayasan atau di setiap apapun institusi yang apakah rumah yatim atau apa harusnya kebersihan itu menjadi nomor satu gitu. Terus untuk para donatur sebetulnya tidak pernah punya masalah, malah mereka happy. Kenapa? Karena YKK sudah sangat terbuka sehingga mau tidak mau dia seneng loh namanya disebutin. Oh iya gue nyoba udah masuk gitulah kira-kira. Jadi tidak terselubung, tidak ini jadi. YKK sudah cukup baik. Untuk yayasan-yayasan yang lain mungkin bisa meniru YKK gitu. Jadi donasi yang disumbangkan sesuai dengan yang dikeluarkan gitulah. Kira-kira oh iya ya bukan buat gajinya bukan gajinya pengurus. Nah catatan pengurus kita semuanya volunteer loh gitu. Betul. Iya. Oke tadi ngomong-ngomong tentang donasi nih. Kita punya display ini loh. Oh iya, lucu ini sekali. Ini cuman salah 2 yang saya sediakan di sini dari sekian banyak merchandise yang dimiliki oleh YKK. Kami berjualan. Jadi mencari dana, menggalang dana bukan hanya mengandalkan donasi-donasi yang masuk, tapi kita juga harus berusaha jualan gitu. Ini contohnya nih ini koleksi baru. Tote bag kami koleksi baru bahannya dari kanvas tebal ada resletingnya jadi aman ini kapasitasnya besar jadi kira-kira 30 kali 40 lah ini 30 kali 40 terus bisa di matchingin nih sama tumblernya tuh ini misalnya terus itu dengan putih ada lagi loh yang biru ini yang biru tuh misalnya bawa tumblernya yang biru. Ya nanti aku beli lah. Ada yang hijau, ini juga tumbler hitam bisa, tumbler putih bisa. Aku belilah nanti ya. Ya sip. Nah ada ini juga. Lucunya itu. Ini yang warna pink bisa dengan putih atau dengan hitam atau dengan tumbler merah. Gitu. Jadi sengaja memang dibikin dengan banyak pilihan. Semoga seleranya cukup banyak yang cocok. Nanti Bu Upi mau borong katanya. Mau borong. Buat nanti ditawarin di Puerto Rico kan. Iya. Betul. Oke. Terakhir nih pertanyaan terakhir. Harapan dari seorang duta. Harapannya kan seperti tadi yang saya bilang bahwa setiap
orang yang tinggal di rumah kita bisa menjadi duta-duta untuk YKK. Jadi meringankan beban, maksudnya tugas saya, tapi juga semakin banyak orang dikenal. Harapannya adalah bahwa ada lagi duta-duta yang lain. Kenapa? Karena beberapa tahun yang lalu waktu saya sama Bu Ira diperkenalan, ini loh duta saya gitu. Gak Bu Ira, terus si orang yang diperkenalkan di rumah sakit ya, di rumah sakit di luar negeri. Oh, katanya bukan artis ya dutanya gitu. Jadi menurut saya harus ada memang artis yang concern kepada kegiatan YKK. Dia mungkin corongnya lebih gede lagi gitu loh kira-kira benar, gitu. Benar. Mungkin selain berarti dari profesi yang berbeda, latar belakang profesi berbeda, usia yang berbeda, sehingga networknya juga berbeda ya. Iya. Jadi kami mengundang teman-teman artis yang peduli kepada anak-anak penderita kanker. Yuk gabung dong dengan YKK dengan menjadi duta YKK, partneran dengan Bu Upi. Gitu. Kita terima loh. Nanti kita kasih informasinya secara detail deh. Iya. Iya, tapi ya gitu, pro bono. Kita nggak bisa bayar, kita nggak bisa kasih banyak, nggak bisa ngasih apa-apa malah. Iya, malah kita besar nyumbang di surga lah. Malah kita nyumbang loh gitu. Iya betul. Betul. Oke, saya rasa itu aja. Iya. Bu Upi, terima kasih banyak sudah mampir dari Puerto Rico ke Jakarta. Iya. Kapan-kapan senang sekali lagi. Karena memang tugas saya adalah sering-sering mengunjungi rumah kita YKK. Iya. Gitu terima kasih. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Bye. Sampai jumpa di podcast We Care berikutnya.